Hai teman-teman, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti sistem penerimaan didik baru atau sistem PBDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Nah, SPMB ini akan mulai berlaku pada tahun ini, tahun 2025. Mendikdasmen Abdul Mukti menjelaskan bahwa SPMB ini akan mengubah sejumlah sistem yang pernah ada dalam sistem penerimaan didik baru atau sistem PPDB sebelumnya. Perubahannya hanya berlaku untuk jenjang SMP dan SMA saja. Kalau sebelumnya ada banyak protes pro dan kontra yang mengiringi sistem PPDB khususnya dalam jalur zonasi, akan ada 4 alur penerimaan. Yang pertama, saya akan coba bahas dan baca ya teman-teman. Ini ada jalur domisili atau tempat tinggal murid. Nah, sistem domisili ini akan mengganti atau mengubah sistem penerimaan murid yang sebelumnya dikenal dengan sistem zonasi. Ya, sistem yang sempat ramai dikomentari Bapak Ibu, para orang tua siswa yang ingin anaknya masuk ke dalam sekolah favorit tapi tidak dalam satu zonasi yang sama. Yang kedua ada jalur prestasi. Saya baca lagi teman-teman, jalur prestasi dilakukan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi akademik ini mencakup riset, teknologi, inovasi, sains, lalu ada non-akademik yang mencakup seni budaya, olahraga, bahasa, dan kepemimpinan. Ini yang menarik, ada faktor kepemimpinan. Anak-anak yang aktif sebagai pengurus OSIS atau masuk dalam organisasi pramuka, ini akan menjadi pertimbangan dalam jalur prestasi. Yang ketiga, jalur afirmasi. Apa itu jalur afirmasi? Nah, jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi para murid yang menyandang disabilitas dan murid dengan latar belakang ekonomi kurang mampu. Cita-cita untuk belajar bisa direalisasikan dengan jalur afirmasi ini apabila dipergunakan sebaik mungkin. Yang keempat ada jalur mutasi, teman-teman. Ini yang sedikit berbeda dengan jalur-jalur sebelumnya ya. Jalur mutasi ini disediakan bagi para murid dengan orang tua yang diberi penugasan ke daerah tertentu. Jalur ini juga turut diperuntukkan bagi anak para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tertentu. Sementara untuk kuota jalur penerimaan pada tingkat SD ini masih akan sama teman-teman. Saya akan bacakan lagi. Yang pertama, jalur domisili ini minimal 70%, lalu jalur afirmasi 15%, jalur mutasi 5%, dan tidak ada jalur prestasi. Kemudian untuk jenjang SMP ada sedikit perubahan. Kita baca. Untuk jalur domisili, kuota penerimaan siswa ditetapkan minimal 40%, lalu jalur afirmasi 20%, jalur mutasi 5%, dan jalur prestasi juga 25%. Perubahan ini juga terjadi di jenjang SMA ya teman-teman. Kuota penerimaan jalur diputuskan menjadi minimal 30%. Kemudian untuk jalur afirmasi ini 30%, jalur mutasi 5%, kemudian jalur prestasi ini 30%. Menteri Abdul Mukti mengatakan sistem ini sudah di-approve atau disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto yang berkoordinasi dengan Menko PMK Muhaimin Iskandar. Jadi itu tadi teman-teman, alur pendaftaran murid baru untuk tahun 2025. Ada perubahan dibandingkan dengan sistem penerimaan didik baru yang ada di tahun 2024 lalu. Karena namanya sudah berubah, sistemnya juga kurang lebih berubah. Walau memang saat ini banyak juga masyarakat yang skeptis. Apakah ini sebenarnya hanya mengganti nama saja? Khususnya yang paling disorot adalah sistem penerimaan didik baru sebelumnya sistem zonasi, ini diubah menjadi jalur domisili. Kita lihat saja realisasinya ke depan seperti apa dan kapan mulai diberlakukan secara sah dan secara pasti sudah bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.